Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba proses optimasi lagi. Oke, kita belajar lagi, optimasi lagi, dan sampai bosan. Ya. Oke, yang akan kita coba kali ini adalah kasus desain an air compressor. Ya. We have the case, okay, in the example that air at ini 100 kPa. Kita punya udara 100 kPa, gitu ya. Kemudian suhunya ruangan nih. Nah, memasuki suatu kompresor. Nah, berarti anggap aja pompa biasa lah ya. 100 kPa suhu ruangan, kemudian masukin kompresor, flow rate-nya 2 kg per sekonnya, udara itu, kemudian ditekan lah ya. Ditambahlah pressure-nya sebanyak 100 kPa, berarti double ya. 100 ditambah lagi 100. Kemudian ditanya adalah determine the power required. Oke, berarti hitunglah energinya, W-nya, ya, supaya apa? Supaya ini P1 menjadi P2. Itu berapa energi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan oleh apa ya? Oleh ininya ya, oleh kompresor. Nah, kalau ini kan tekanan. Jadi kompresor itu membutuhkan berapa energi untuk meningkatkan 100 kPa menjadi 200 kPa. Nah, kemudian berikutnya adalah tentukan juga efisiensi adiabatik dan juga suhu keluaran atau T2. Di mana kasus yang pertama adalah kompresornya itu adalah ideal kompresor. Nanti yang kedua adalah adiabatik kompresor. Oke, kita tahu kalau adiabatik ya, namanya adiabatik berarti nanti nggak ada ini ya, kalau apa namanya panasnya ya, berarti nggak ada suatu tambahan panas masuk atau tambahan panas yang keluar gitu ya, itu adalah adiabatik. Nah, oke, pertama kita coba ke model 1 dulu nih, ideal kompresor, gamanya ada, CP-nya ada. Nah, kita ikutin model step-nya kali ini. Tentu aja penyelesaiannya adalah menggunakan MATLAB. Oke, kita langsung ke MATLAB-nya. Ini kita buat function kasus 4 ya. Kita call CLC. Kita lihat pertama di sini air, udara tekanan pertama gitu ya. Ini datanya P1 adalah 100 ini dalam kPa, kemudian delta P-nya tadi adalah 100. Nah, otomatis tekanan air adalah P1 ditambah delta P. Ini adalah tekanan kedua. Kemudian enter a compressor at 2 kg per sekon, ini adalah berarti lajunya gitu ya. Masanya ya M itu adalah 2 kg per sekon. Kemudian suhunya masuk 298, T1 298 Kelvin. Kemudian udah nih, ada data tambahan, ada gamma di sini. Gamma adalah perbandingan Cp dan Cv, 1,38. Kemudian heat transfer, koefisien saat constant pressure, itu 1,005 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, harusnya Cp ini sebagai fungsi suhu ya, karena kalau suhunya berubah, ini kan ditekan. Ditekan pasti ada terjadi perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu, kapasitas panas fluidanya juga bisa berubah. Ya. Oke, tapi dalam kali ini kita anggap dia ini tetap segini, gitu ya, kapasitas panasnya. Untuk memudahkan perhitungan ya, walaupun secara real ya dia berubah nanti. Ya, walaupun cuma koma-koma itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada nilai tetapan gas ideal R8,314. Ini adalah meter kubik Pascal per Kelvin per mol. Ini Pascal kita jadikan kPa biar sama. Ini dibagi 1000.
Oke, udah selesai. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Pertama adalah menghitung V1 ya. Oke, volumenya. Oke, sebelumnya kita buat dulu. Ditanya adalah power required, kemudian efisiensi dan suhu keluaran. Oke, ini kita kasus pertama itu adalah ideal kompresor. Oke, V1 sama dengan kita masukin aja R dikali T1 per P1. Kita lihat R-nya itu meter kubik kPa per Kelvin mol dikali suhu Kelvinnya hilang dibagi P kPa-nya hilang tersisa meter kubik per mol. Oke, ya. Ini meter kubik per mol. Oke, terus, nah ini harus kita ganti jadi meter kubik per kilogram ya, meter kubik per kilogram. Berarti ini ada mr. Oke, kita asumsikan bahwa udaranya itu 21% oksigen, sisanya nitrogen. Oke, molecular weight-nya sekitar 828,84. Ini adalah kilogram per mol. Ini udah kilo, tapi ini mol. Ini kita ganti mol, jadi ini dibagi 1000. Oke, berarti ini V1A dulu, karena belum fix. V1 yang fix adalah V1A. Nah, dikali MR-nya. Meter kubik mol dikali kilogram per mol. Kalau kita lihat, harusnya dibagi ya, dibagi. Nah, kalau dibagi nanti mol, jadi meter kubik per kilogram nanti. Oke, dah. Nah, sekarang meter kubik per kilogram. Kita ini meter kubik per kilogram. Nah, kemudian kita ganti jadi kilogram per sekon. Oke, berarti ini jadi V1B. Nah, sekarang V1-nya adalah meter kubik per kilogram supaya jadi apa namanya meter kubik per sekon gitu ya. Nah, ini ada flow rate massa, berarti dikali sama M. Nah, ini meter kubik per kilogram dikali kilogram per sekon menjadi meter kubik per sekon. Nanti P1 adalah P1B dikali M. Ini meter kubik per sekon. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita menghitung P2. P2 udah ada nih di atas. Oke, selesai. Menghitung W sekarang. Nah, untuk menghitung W butuh T2. Otomatis kita menghitung T2. Nah, ini ada rumus ini. Kita bisa lakukan proses optimasinya dengan cara trial and error T2-nya. Bisa juga secara eksak. Nah, kita pakai coba secara eksak aja. Ya. Hitung T2. Berarti nanti T2 sama dengan P1 dikali P2 per P1 dipangkatkan gamma min 1 per gamma. Oke, seperti ini. Sudah selesai. T2 sudah selesai, baru menghitung W-nya. Baru dah menghitung power-nya. Ini hitung energinya. W sama dengan TP. Nggak ada tadi dikali T2 minus T1 dikali dengan M. Oke, CP kilogram, kilojoule per kilogram, kilogramnya habis di sini. Tersisa kilojoule per Kelvin, Kelvinnya habis di sini, berarti ini kilojoule. Karena ini ada sekon, kilojoule per sekon, alias kilowatt. Oke, ini adalah model pertama. Sekarang kita masukin soal yang kedua, yaitu kalau adiabatik kompresor. Oke.
Kalau yang namanya dia ideal berarti ya efisiensinya 100% gitu ya, efisiensinya di sini 100% otomatis. Nah, maka ideal kompresornya efisiensi 100%. Berarti nggak ada W aktual ya sama W ideal ini ya dia sama karena efisiensinya 100%. Nah, sekarang kalau dia nggak ideal, modelnya adiabatik. Ya, yang B adalah adiabatik kompresor. Nah, sebelum ini kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan nanti di sini ya. Kita buat display. Oke, kita tampilkan nilai apa nih? Kita tampilkan yang dimintakan W-nya. Oke, W-nya. Habis W-nya itu minta efisiensinya. Efisiensi baru T2. Oke, ini kita tampilkan display. Kita karena udah ngitung yang soal kasus pertama. Oke, kita F-print F yang itu. F-print F. Nah, supaya ini pertama ini W. Oke, misal 2 angka belakang koma atau 3 angka. Kita buat 2.3 F. Kemudian berikutnya ada efisiensi. Efisiensi ini 2 angka belakang koma aja. Oke, terakhir adalah suku juga 2 angka belakang koma. Kita kasih satuan efisiensi ini dalam persen. Ini energinya itu kilowatt ya. Sebagai kilowatt. Ini kita luruskan, ini sebagai persen. Dan ini suhunya itu sebagai Kelvin. Oke, dah. Baru kita masukkan tadi itu W. Terus efisiensi, karena ada dua soal. Ini W1. Nah, itu ya, biar enak. Atau soal A, WA itu aja ya. Ini WA. Suhunya ini T2A. Yang bawah kita ganti sama ini T2A. Terus efisiensinya ya otomatis sudah 100 ya. Efisiensi A. Oke, ini adalah EFA T2A. Ini WA-nya WA. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita ngitung yang B gitu ya. Hitung yang B dulu. Nah, yang B pertama adalah efisiensinya udah ada 75%. Oke, berarti ini FB itu adalah 75. Oke, kemudian kita menghitung W aktual. Nah, W aktual sama dengan W ideal dibagi ini. W idealnya adalah yang dari sini. Nih, dari soal yang A. Berarti nanti W aktual sama dengan WA bagi FB, karena ini belum dalam fraksi, ini dibagi 100. Oke, udah selesai. Baru langsung menghitung T2. Langsung aja pakai T2 sama dengan, saat ini ada yang kasus B, T2B sama dengan T1 di soal ditambah W aktual barusan dibagi M-nya. Oke, W aktual di sini adalah kilojoule per sekon. Kemudian ini kilojoule per sekon dibagi massa. Massa itu adalah kilogram per sekon. Berarti tersisa kilojoule per kilogram. Ini ada CP, kilojoule per kilogram Kelvin. Tersisa nanti Kelvin dibagi CP. Ini Kelvin.
Sudah selesai. Tinggal ini kita copy aja fprintf-nya ke sini. Ini kan ada dua. Kasus yang pertama sama kasus yang kedua. Kita buat aja gini. Ini kasus A, ini kasus B. Soal A, soal B. Tinggal kita ganti ini aja. Ini W-nya jadi W-nya itu adalah yang W aktual, efisiensi B, dan ini B, T2B. Oke, selesai, tinggal kita run aja. Kita run. Oke, kita dapatlah hasil seperti ini. Oke, bahwa di kasus soal A 125, kalau efisiensinya 100%, kalau efisiensinya 75%, otomatis power yang dibutuhkan lebih besar, yaitu 167. Oke, perubahan suhunya seberapa? Nah, karena dia powernya lebih gede dan efisiensinya lebih kecil, otomatis suhu keluarannya juga lebih besar saat efisiensinya kecil. Karena dia berusaha keras ya, untuk menaikkan tekanan. Berusaha keras karena efisiensinya kecil, karena usaha yang lebih itu, dia menghasilkan suhu juga yang lebih tinggi di sini, T2-nya. Oke, demikian aja untuk model kali ini. Selanjutnya kita akan coba untuk proses optimasinya. Oke, demikian aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa. Bye.